Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Jism. Film yang dirilis tahun 2003 ini disutradarai oleh Amit Saxena. Bintang di film ini adalah John Abraham dan Bipasa Basu. Jism berkisah tentang Kabir, seorang pengacara muda yang mabuk-mabukan. Suatu hari, Kabir jatuh cinta kepada Sonia, istri seorang pengusaha kaya. Cinta terlarang mereka pada akhirnya membawa sebuah petaka. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean film India keren lainnya spesial di channel ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Kabir adalah pengacara yang suka mabuk-mabukan. Suatu hari, Kabir bertemu Sonia di sebuah pantai. Kecantikan Sonia membuatnya terpesona dan ia jatuh cinta kepadanya. Sayangnya, hari itu mendadak Sonia menghilang. Kabir mulai penasaran. Ia terus mencari Sonia tetapi tidak menemukannya. Hingga suatu hari, Kabir kembali bertemu dengan Sonia. Ia membuntutinya. Kabir memberanikan diri untuk menyapa Sonia di sebuah pesta. Dari percakapan mereka, diketahui jika Sonia sudah menikah dan saat ini suaminya sedang keluar kota. Kabir tidak menyerah. Cintanya tidak mati hanya karena tambatan hatinya sudah bersuami. Ia terus menggoda Sonia dan Sonia ternyata bukan wanita gampangan. Ia juga terus menolak Kabir. Bukan karena ia tidak mau, tetapi karena ia takut ketahuan suaminya. Sonia pergi meninggalkan Kabir. Namun Kabir terus membuntutinya sampai ke rumah. Kabir masuk ke dalam rumah tanpa rasa takut. Kebetulan suami Sonia sedang berada di luar kota. Suasana rumah juga sepi karena pembantu Sonia tinggal terpisah dengan majikannya. Kabir berniat mencium Sonia. Tetapi Sonia segera pergi dan mengunci pintu. Kabir mendorong pintu itu hingga jebol. Ia benar-benar nekat. Sonia bukannya lari ketakutan, tetapi ia justru menyambut Kabir dengan ciuman dan juga pelukan hangat. Setelah menghabiskan malam bersama Sonia, Kabir bersemangat menjalani hidupnya. Sebagai seorang pengacara muda, Kabir bergairah membela para kliennya. Untuk kehidupan pribadi, Kabir memiliki abang ipar bernama Sidat. Sidat profesinya sebagai seorang polisi dan ia begitu akrab dengan adik iparnya Kabir. Sidat tidak hanya abang ipar Kabir, tetapi ia juga sahabatnya. Selain Sidat, Kabir punya seorang sahabat bernama Visal. Meskipun demikian, Kabir tidak pernah memberitahu sahabatnya Sidat dan Visal terkait hubungannya dengan Sonia. Kabir terus selingkuh dengan Sonia. Mereka berdua menyembunyikan hubungan itu dari siapapun. Hampir tiap malam, Kabir menghabiskan malam bersama selingkuhannya Sonia. Setelah selesai berduaan, Kabir pulang mabuk-mabukan. Keesokan paginya, ia terbangun dan menemukan dirinya berada di rumah Sidat. Di sana juga ada Visal. Sidat lelah dengan sikap adik iparnya itu. Ia berusaha menasihati Kabir agar berhenti mengkonsumsi alkohol. Karena tabiat buruknya itu, Kabir jarang mendapatkan klien. Ia juga tidak punya banyak uang seperti pengacara lainnya. Sonia mencintai Kabir, namun ia tidak bisa menceraikan suaminya Rohit. Karena Rohit adalah seorang pengusaha tajir dan Sonia butuh hartanya. Suatu hari, Rohit akhirnya pulang dari luar kota. Di saat itulah Sonia segera menyembunyikan Kabir. Kedatangan Rohit disambut baik oleh Sonia. Rohit mengaku bahwa ia sangat merindukan istrinya dan ia meminta sebuah ciuman. Sonia berusaha menolak tetapi Rohit memaksa. Sonia akhirnya mencium Rohit di depan Kabir dan ciuman itu membuat hati Kabir tercabik-cabik. Sejak Rohit pulang, Kabir kesulitan untuk menemui Sonia.
Kabir mencoba menghubungi Sonia, namun panggilan teleponnya selalu diputuskan. Sonia takut ketahuan suaminya. Tidak terima diperlakukan demikian, Kabir menyusul Sonia ke rumahnya. Di saat Rohit lengah, Kabir menarik Sonia ke sudut ruangan. Ia mengaku tidak bisa hidup tanpa Sonia. Kabir berencana membawa Sonia untuk kawin lari. Sonia tentu saja tidak mau. Ia mengaku tidak bisa hidup tanpa harta Rohit. Lagi pula, Kabir adalah seorang pengacara yang tidak punya uang. Seketika, Rohit muncul dengan membawa keponakannya yang bernama Anushka. Kabir akhirnya melepaskan Sonia. Kabir semakin menggila. Ia bahkan menemui Sonia di sebuah restoran. Mereka berdua kepergok Rohit, namun Sonia segera bersandiwara. "Perkenalkan, ini Tuan Kabir, pengacara terkenal di kota ini." Kabir ikut bersandiwara. Ia berkenalan dengan suami Sonia. Rohit sendiri tidak mencurigai gerak-gerik mereka. Hati Kabir semakin hancur berkeping-keping setelah melihat Rohit berdansa dan mencium istrinya. Karena kesal, Kabir memilih kabur dari ruangan itu. Malam harinya, saat suami Sonia tertidur, Kabir menelpon. Kabir mengaku sudah tidak tahan dipermainkan oleh Sonia. Ia bertekad memutuskan hubungan mereka berdua, tetapi Sonia tidak mau. Keesokan paginya, Sonia bertemu Kabir. Ia tidak ingin putus karena Sonia juga mencintai Kabir. Kabir tidak suka dipermainkan. Merasa putus asa, Sonia masuk ke dalam toilet dan menyayat pergelangan tangannya sendiri. Setelah itu, Sonia mencium Kabir. Seketika, Kabir melihat tangan Sonia berlumuran darah. Ia panik dan segera membalut luka itu. Setelah lukanya dirawat, Sonia memeluk Kabir. Mereka berdua tidak jadi putus karena merasa masih saling mencintai. Bahkan, kali ini Kabir bertekad untuk membunuh Rohit karena dianggap menjadi penghalang cinta mereka. Kabir siap membunuh Rohit. Namun menurut Sonia, kematian Rohit akan menjadi sia-sia karena harta warisan Rohit tidak sepenuhnya ia berikan kepada Sonia, tetapi diberikan juga kepada adiknya yang bernama Priyanka. Sonia serakah dan ia tidak mau berbagi. Sonia memaksa Kabir agar mengubah isi surat wasiat tersebut karena Kabir adalah seorang pengacara. Kabir menolak permintaan Sonia karena tindakan itu sangat berisiko. Jika Rohit tewas dan surat wasiatnya mendadak berubah sebelum ia meninggal, maka pengacara yang mengubah surat wasiat itu bisa dicurigai polisi. Kabir dan Sonia bertemu di sebuah toko. Mereka sekarang merencanakan pembunuhan terhadap Rohit. Malam harinya, Rohit merasa gelisah dan tidak bisa tidur. Ia punya firasat buruk. Sonia berusaha menenangkan suaminya. Ia bahkan mengajak Rohit untuk berhubungan intim agar Rohit bisa tidur nyenyak. Setelah selesai bersenggama, Rohit akhirnya tertidur. Namun seketika ia terbangun setelah mendengar suara Kabir yang masuk ke dalam rumah. Rohit keluar kamar untuk memeriksa. Ia membawa pistol, tetapi semuanya menjadi sia-sia karena Kabir menyerang Rohit dalam kegelapan dan membuang senjatanya. Mereka berdua kemudian terlibat duel tangan kosong dan Kabir berhasil membunuh Rohit. Setelah Rohit tewas, Kabir membuat seolah-olah kematian Rohit disebabkan oleh kecelakaan mobil. Ia memasukkan mayat Rohit ke dalam mobil dan meledakkan mobil itu. Setelah memanipulasi kematian Rohit, Kabir dan Sonia sepakat untuk tidak ketemu dalam waktu dekat supaya tidak menimbulkan kecurigaan polisi. हाँ बोलो जी बोलिए Pengacara Rohit yang bernama Karim menelpon Kabir. Mereka kemudian bertemu di suatu tempat. Di sana ternyata sudah ada Sonia dan juga adik almarhum Rohit yang bernama Priyanka. Karim mempertanyakan soal surat wasiat kliennya. Surat wasiat itu mendadak berubah sebulan sebelum Rohit meninggal dunia dan pengacara yang mengubahnya adalah Kabir. Karim penasaran bagaimana bisa Rohit mempekerjakan pengacara lain untuk mengubah surat wasiat itu, padahal biasanya Rohit yang memerintahkan Karim untuk melakukan itu. Kabir terkejut mendengar pernyataan Karim. Ia sadar jika Sonia adalah orang yang telah memalsukan tanda tangan dirinya dan membuat surat wasiat palsu itu. Adapun isi surat wasiat yang baru itu menyatakan jika Rohit menyerahkan semua hartanya untuk Sonia dan Priyanka tidak kebagian. Dengan adanya perubahan dari surat wasiat itu, Priyanka yakin jika Rohit dibunuh dan pembunuhnya adalah Sonia. Tuduhan Priyanka membuat Sonia marah. Ia tidak terima dituduh demikian. Setelah itu, Sonia pergi meninggalkan ruangan tersebut. Kabir minum di sebuah bar dan ia menemukan Priyanka yang sedang mabuk berat. Priyanka segera menghampiri Kabir dan berkata,
Jauhi wanita itu. Aku melihat tatapan iblis dalam matanya. Aku yakin dia yang telah membunuh kakakku. Suatu hari nanti dia juga akan membunuhmu, Kabir. Jauhi Sonia. Dia iblis. Meskipun Priyanka menjelaskan secara panjang lebar, tetapi Kabir tidak mau mempercayai ocehan wanita itu. Ia segera meninggalkan Priyanka. Kabir bertemu Siddharth. Dari pembicaraan mereka, diketahui jika polisi telah menemukan sebab kematian Rohit. Pria itu tidak mengalami kecelakaan, melainkan dibunuh. Mobilnya juga tidak meledak, tetapi diledakkan menggunakan dinamit. Kecurigaan lain adalah polisi tidak menemukan kacamata Rohit di TKP. Padahal pria itu selalu memakai kacamata ketika keluar rumah. Polisi mencurigai Kabir dan Sonia terlibat dalam kasus kematian Rohit. Namun mereka tidak punya cukup bukti. Kabir bahkan membantah jika dirinya terlibat dalam aksi pembunuhan ini. Karena ketika Rohit tewas, Kabir mengaku berada di kota Chennai dan menginap di sebuah hotel yang bernama Hotel Regency. Dengan kata lain, Kabir memiliki alibi yang sempurna. Kabir secara diam-diam menemui Sonia. Ia meminta kekasihnya itu untuk memberikan setengah dari harta Rohit kepada Priyanka supaya Priyanka menghentikan penyelidikan kasus itu. Sonia tidak mau memberikan sepeser pun hartanya kepada Priyanka. Ia malah menuduh Kabir selingkuh dengan Priyanka. Itu sebabnya Kabir mulai berpihak kepadanya. Kabir mulai merasa serba salah dengan sikap kekasihnya Sonia. ऐसा कभी नहीं होगा. Siddharth menghubungi Hotel Regency. Menurut pihak hotel, Kabir tidak menginap di hotel mereka. Mengetahui hal itu, Siddharth semakin yakin jika Kabir terlibat dalam kematian Rohit. Siddharth adalah seorang polisi yang jujur. Ia tegas dalam menindak pelaku kejahatan, tidak peduli jika Kabir adalah sahabat ataupun adik iparnya. Siddharth siap menangkap Kabir. Ketika Siddharth menelpon, Pisal mendengar percakapan itu. Ia segera menemui Kabir dan memintanya untuk berterus terang. Karena saat ini Siddharth bisa saja menangkap dirinya sebagai pelaku pembunuhan terhadap Rohit. Kabir tetap tidak mau berterus terang pada sahabatnya Pisal. Pisal kemudian meminta Kabir untuk kabur dari kota itu. Kabir menelpon Sonia. Ia mengajaknya bertemu di suatu tempat. Kabir ingin membawa Sonia kabur dari kota itu. Kabir menunggu kekasihnya Sonia di tempat yang telah dijanjikan. Seketika ia diserang oleh seseorang. Kabir melempar pengendara mobil itu menggunakan besi dan kaca mobil itu pecah berderai. Sopir yang ingin menabrak Kabir akhirnya tewas terbunuh. Kabir seketika mulai sadar jika Sonia memang sangat berbahaya. Kabir yakin jika orang itu dikirim oleh Sonia untuk membunuh dirinya. Kabir mendatangi kediaman Sonia. Di sana, Sonia sudah bersiap dengan sebuah pistol yang ia sembunyikan di balik sofa. Dari percakapan mereka, diketahui jika Sonia dari awal memang tidak pernah mencintai Kabir. Ia dengan sengaja memanfaatkan pemuda itu agar membunuh suaminya Rohit. Sonia berpura-pura jatuh cinta kepada Kabir, sehingga Kabir siap melakukan apapun demi Sonia. Kabir tidak bisa berbuat banyak. Ia merasa diperdaya oleh cinta. Kabir siap masuk penjara. Ia akan menyerahkan dirinya kepada polisi dan mengakui semuanya. Tindakan Kabir berusaha dicegah oleh Sonia. Karena jika Kabir mengakui semua kejahatannya, maka Sonia juga pasti akan ikut terseret dalam kasus itu. Sonia berusaha menghentikan langkah Kabir dengan menembaknya. Tembakan itu tidak membunuh Kabir untuk sementara waktu. Kabir melangkah ke arah Sonia dan berkata, "Bunuh aku Sonia, apa artinya aku hidup tanpa cintamu?" Ucapan Kabir membuat Sonia sadar jika Kabir benar-benar mencintai dirinya. Ia menyesal telah menembak pemuda itu. Setelahnya, Kabir mendekati Sonia. "Aku mencintaimu Sonia." Sonia membalas ucapan Kabir dengan berkata, "Aku juga mencintaimu Kabir." Mereka berdua kemudian berciuman dan sejurus. Kemudian Kabir menembak mati Sonia. Setelah itu, ia menelpon Siddharth. Siddharth dan Pisal segera datang ke TKP. Mereka menemukan Kabir yang sekarat menunggu mati akibat tembakan Sonia. Ketika matahari terbit, maut menjemput Kabir. Cinta terlarang antara Kabir dan Sonia berakhir tragis dengan tragedi kematian. Dan film pun berakhir.